Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hafizakumullah ta'ala. Pohon yang Anda saksikan ini adalah pohon bidara yang biasanya berbuah, namun saat ini tidak berbuah karena musim panas, dan dia berduri. Pohon bidara ini berduri. Bagaimana anjuran Nabi SAW untuk kita manfaatkan daun bidara ini? Yang pertama, gunakanlah daun bidara ini untuk memandikan jenazah. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang berkenaan tentang salah seorang sahabat yang melakukan ihram wukuf di Arafah, kemudian terjatuh dari ontanya dan terlempar sehingga meninggal dunia. Nabi memerintahkan kepada para sahabat yang lain, igsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu bisawbaihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Mandikanlah ia dengan air dicampur bidara, dan kafanilah dengan kedua helai kainnya, yaitu kain ihram. Demikian pula perintah Nabi SAW kepada Ummu Atiyah radhiyallahu anha yang sedang bersama para wanita untuk memandikan putri Nabi SAW, yaitu Zainab. Igsilnaha thalathan au khamsan au akthar min dhalik. Nabi SAW bersabda, mandikanlah ia 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu. In ra'aitunna dzalika bima'in wa sidrin. Jika kalian pandang perlu, maka dengan air yang dicampur bidara. Kaum muslimin dan muslimat, hafizakumullah ta'ala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Inilah sunnahnya yang afdal dengan daun bidara. Kalau tidak ada, maka boleh atau bisa diganti dengan sabun atau semacamnya. Bagaimana caranya memandikan jenazah dengan daun bidara ini? Kita ambil daun bidara yang cukup kita sediakan, yaitu wadah berisi air. Maka kita tumbuk daun bidara ini, sampai halus. Kemudian kita larutkan dalam air, kemudian diaduk sehingga keluar busa. Nah, busa ini kita pakai untuk membersihkan rambut di kepala bagi jenazah laki-laki dan wanita. Adapun bagi jenazah yang memiliki jenggot, dengan busa tersebut kita membersihkan jenggotnya. Adapun dengan air yang tersisa, kita memakai untuk membersihkan anggota tubuh yang lain. Kaum muslimin dan muslimat, hafizakumullah ta'ala. Demikian juga daun bidara ini disunahkan untuk mandi bagi wanita. Selesai haid dan nifas, wanita wajib mandi. Maka ketika mandinya disunahkan menggunakan daun bidara. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, anna Asma'a sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam anil mahid. Asma binti Syakal bertanya kepada Rasulullah SAW tentang mandi haid. Waqal, maka Nabi SAW menjawab, ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha. Salah seorang dari kalian mengambil air dan daun bidara, fatatahharu, lalu bersuci, fatuhsinul tuhur, kemudian memperbagus bersucinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat, hafizakumullah ta'ala, kemudian gunakan daun bidara ini bagi orang kafir
yang baru masuk Islam untuk dia mandi. Karena bagi orang kafir yang baru masuk Islam, wajib baginya yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian setelah itu disyariatkan untuk mandi dengan daun bidara ini. Berdasarkan hadis Qais bin Asim radhiyallahu anhu, annahu aslama. Beliau masuk Islam. Fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yaghtasila bima'in wa sidrin. Dan Nabi memerintahkan kepada Qais bin Asim untuk mandi dengan air yang sudah campur daun bidara. Kaum muslimin dan muslimat hafizakumullah taala, adapun menggunakan daun bidara ini sebagai ruqyah syar'iyyah, semisal untuk mengobati gangguan sihir, maka bagaimana caranya? Caranya dengan mengambil 7 helai daun bidara yang masih hijau ini, kemudian ditumbuk sampai halus dan dilarutkan di dalam air, 1 ember air yang cukup. Dan setelah itu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baca ayat kursi, kemudian baca surat Al-Kafirun, baca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surah An-Nas. Demikian juga baca surat Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Demikian juga baca surat Yunus ayat 79 sampai 82. Baca juga ayat surat Thaha ayat 65 sampai 70. Kemudian ambil air, diminumkan kepada orang yang terkena sihir 3 kali. Adapun sisanya dipakai untuk mandi. Nah, insyaallah penyakitnya akan hilang. Bisa, kalau perlu bisa diulang 2 kali atau lebih dari itu sampai penyakit atau sihirnya benar-benar hilang. Kaum muslimin dan muslimat hafizakumullah taala. Dan cara seperti ini sudah dipraktekkan oleh para ulama dan terbukti hasilnya. Dan ini dibolehkan. Oleh para ulama, di antaranya Wahab bin Munabbih rahimahullah, Ibnu Hajar rahimahullah, Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, Syekh Ibnu Jibrin, dan para ulama yang lainnya. Karena berobat dengan sesuatu yang mubah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, fatadawu, maka kalian berobatlah, wala tadawu bil haram, jangan kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Kaum muslimin dan muslimat hafizakumullah taala, demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan Anda sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.